Yap, hidup harus berjalan bagaimanapun kondisi dan situasi. Walau situasi saat ini lagi mencekam, banyak bencana di mana-mana, berduka iya, sedih iya, tapi perjalanan hidup tetap harus dijalani. Yang kusayangkan sih dari berita-berita semua di sosial media, masih ada aja yang sanggup manusia-manusia ini memanfaatkan keadaan untuk membuat konten-konten yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Bisa-bisanya ngedit video dan ngasih informasi palsu bahwa ada puting beliung di suatu kota, padahal sebenarnya berita itu palsu. Aneh dan bin ajaib kan? Rekan sejawat di negara sendiri, tapi sanggup ngebuat video yang menakut-nakuti. Menurut aku ini benar-benar keterlaluan. Pokoknya kita doakanlah sama-sama. Dan ini adalah video kami sebenarnya yang udah berapa minggu yang lalu, baru bisa aku lanjut dan edit lagi. Di postingan sebelumnya aku udah info ya kejadian-kejadian lucu dan aneh dan menyebalkan waktu kami main ke sini. Tapi sebelumnya minta maaf, ini bukan bermaksud flexing atau dalam keadaan ini aku masih bisa posting yang kayak gini-gini, no. Tapi itu lagi hidup masih harus berjalan. Lagi masih ada kesempatan untuk berkarya dan juga untuk ngelakuin sesuatu, ya go ahead. Sebagai orang tua Karen yang dulunya nggak bisa menikmati fasilitas yang dinikmati Karen saat ini, kayaknya ada rasa kebanggaan dan kesenangan tersendiri. Soalnya jujur aja nih ya, kita termasuk orang tua yang MKKB, masa kecil kurang bahagia. MKKB untuk versi di mall ya. Karena sebenarnya aku pribadi main-main sama teman-teman masa kecilku itu seru banget. Walaupun kita bertetangga itu cuma 4 rumah ya, tapi kita anak-anaknya kompak-kompak dan sering main bareng. Mulai kita lagi main pecah piring, main karet atau main yeye, main sodor, tahu nggak sih main gala itu, main kelereng, main patok lele. Anak Gen Z mah nggak ngerasain momen-momen itu. Nostalgia kan kalian? Kalau zaman sekarang susah banget mah ngelihat anak-anak main-main yang kayak begituan. Masih ada sih, tapi mungkin udah jarang kali ya. Karena zaman sekarang anak-anak ya udah megangin gadget. Karen aja nih yang masih belum 2 tahun udah tahu nge-swipe tab dan handphone, bayangin. Kalau zaman dulu aku masih ingat banget ada saudaraku itu punya handphone yang bisa ngegame, dan seriusan aku selalu ngeliatin pengen main tapi segan dia juga make. Ini contoh-contoh yang waktu masa kecilnya kurang bahagia versi Mama Karen ya. Dulu mainan kita gamebot lah ya, tahu gamebot itu kan tuti. Zaman dulu jarang banget itu semua orang yang punya gamebot gitu aja tunggu nangis dulu minta tolong beliin itu baru dibeli. Dan itu pun satu bersharing untuk satu keluarga. Bayangin gimana rebutannya kita waktu zaman itu dan masih kecil-kecil kan. Zaman dulu lagi booming-boomingnya juga Tamagotchi. Zaman dulu pengen dan seru banget sampai berdoa, Tuhan semoga aku punya Tamagotchi 10 gitu. Tapi setelah dipikir-pikir sekarang buat apa dan gak ada faedahnya juga ya kan. Cuman kayak ngasih makan peliharaan tapi yang gak real. Di zaman dulu sih aku mupeng banget soalnya tetangga punya itu dan kita yang gak punya. Dan ternyata bukan Mama Karen aja yang punya masa kecil kurang bahagia. Di zaman bapaknya Karen juga seperti itu guys. Bahkan dia pernah cerita kalau dia dulu mau nonton aja ngintipin rumah tetangganya supaya bisa nonton gitu, karena bapak Karen ini suka banget nonton. Dan ada kebanggaan tersendiri juga waktu masih kecil aku udah belajar marku cicak. Apa itu marku cicak, Pena? Ngambilin hasil sisa panen dari ladang atau sawah. Terus aku rajin ngambilin bulir-bulir padi yang tercecer, yang gak keambil sama tukang panennya itu. Kami sering sebutnya parkomben. Dan aku lumayan hoki ya pada zaman itu. Aku pernah nyariin bulir-bulir, ternyata ada gerombolan tumpukan padi yang masih tinggi yang lupa itu parkombennya ngambil atau ngangkat. Aku masih ingat itu posisinya di belakang rumah kami. Ingat aku itu sore-sore habis baru bangun tidur siang. Aku sendirian nih pergi ke belakang karena tahu ada panen di belakang rumah. Ya udahlah, rezeki nomplok kan. Langsung aku masukin ke goniku yang kecil gitu. Aku masukin sampai goni kecilku itu penuh, nggak muat semua aku masukin sekaligus. Akhirnya aku langsir lah sampai 2 atau 3 kali, aku lupa. Baru bulir-bulirnya itu habis. Waktu itu aku seneng kali kan, aku pikir udah banyak lah ini dapat. Ternyata geng, dapatnya cuma sedikit, setengah kilo kali itu ya. Jadi aku nggak berhenti sampai di situ aja. Aku terus cari dan aku ingat banget aku pernah ikut sama kakakku itu marku cicak. Waktu itu masih libur sekolah, jadi kan mulai dari pagi sampai kami sore karena siangnya kadang kami pulang dulu makan. Terus kan aku dapatnya sedikit tapi nggak apa-apa, aku udah senang kali. Waktu itu 8.000 lah dapatku, ingat aku. Terus masih ingat aku mamaku kasihan, udahlah itu ngapain sedikitnya kau dapat, capek kau katanya. Masih kelas 3 SD kalau nggak salah aku itu. Tapi sekarang aku nggak nyesal untuk semua itu loh. Soalnya dari hal itu aku bisa belajar kerja keras. Gimana proses mulai dari kena matahari, wah gatel dari daun-daun padinya, terus lumpur-lumpurnya sampai koreng-korengan kakiku guys. Makanya banyak bekas luka di kakiku ya karena itu juga aku garutin. Tapi karena itu juga ya penunjang imun zaman dulu orang-orang itu lebih kuat daripada zaman sekarang. Anyway, aku balik dulu ke cerita videoku di sini ya. Jadi waktu kami itu jalan ke mall itu ya, kami ada dapat food court. Di sini nih yang buat nyebelinnya. Jadi kami pesan makan karena di
di rumah itu Karen makan dikit. Kalian lihat nih videonya, kalian lihat nih. Harga makanannya itu 95.000, tapi asli nggak enak, udah mau muntah kami. Itulah pilihan bapak si Karen. Karena sebelum dari situ aku udah bilang kita makan ramen aja. Bersikeras lah bapak si Karen ini makan di food court karena memang kulihat enak-enak kali memang tampilannya. Tapi terujung zonggeng. Ya udah lah, becut lah aku itu sepanjang mau pulang. Tahu nggak sih becut? Manyun gitu, yang perginya udah cantik manis, pulangnya udah cemana-mana. Lihatlah ini mama si Karen ini duduk aja di situ, nggak malu dia. Jadi kami ini mau pesen Grab. Kebetulan Karen itu lagi ngelihatin ikan. Lagi-lagi hokinya Karen nih ya. Tuh driver kami itu udah dateng. Jadi kami paksa lah si Karen ini pulang, nangis-nangis dia. Tiba-tiba di cancel sama drivernya dong. Ya udahlah, main lagi lah dia puas-puas ngeliatin ikannya. Pokoknya kalau sama si Karen ini yang berhubungan dengan animals, binatang, gak usah ditanya, dia adalah penggemar berat. Akhirnya kami tunggulah si Karen sampai puas, baru laku pesankan Grab. Ya udahlah ya guys, itu dulu perbincangan dan percakapan kita. Semoga kalian terhibur dengan omong-omongku ini. Bye bye.